Halo teman-teman Sobat FEB, kembali lagi ke ruang podcast FEB. Kali ini saya kedatangan tamu mahasiswa, dua orang mahasiswa yang memimpin wajah mudanya UPN Veteran Jakarta ya. Boleh langsung aja dikenalin. Yang pertama ada Mas Gufron. Ya, selamat sore, selamat datang teman-teman semuanya. Perkenalkan, aku Gufran Dimas Wicaksono dari mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik angkatan 2023 dari program studi Ilmu Politik. Oke, salam kenal Mas Gufron dari Ilmu Politik, Ilpol ya, FISIP. Oke, selanjutnya. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Jody Farah Budiman. Saya dari S1 Ekonomi Pembangunan 2023 Fakultas Ekonomi Bisnis, dan bersama Mas Gufran selaku Ketua BEM dan saya selaku Wakil Ketua BEM. Nah, ini dia first time kita tuh ngundang yang berbau-bau BEM gitu ya. Intinya urusan-urusan mahasiswa gitu, FEB kita ngundang. Ini first time juga datang ke podcast ya? Iya, betul. Dari setelah pelantikan? Betul. Oke. Boleh tahu nggak sih, ini klise banget memang pertanyaannya ya. Kemarin waktu nyalonin visi misinya apa sehingga bisa diterima? Mungkin ini visinya terus ini misinya ngejelasin ya. Siap. Ya mungkin pertama apa yang bisa kita rencanakan di awal, bagaimana perencanaan di awal ya tentu dengan visi dan misi juga, dan harapan untuk BEM UPN Veteran Jakarta berbicara soal bagaimana arah gerak selama satu periode ke depan. Ya memang kita fokusnya di BEM UPN Veteran Jakarta ada dua, pengembangan kompetensi dan juga pengembangan karir mahasiswa gitu. Dan memang ini menjadi dua hal yang rasanya urgensinya dibutuhkan oleh mahasiswa, bukan hanya soal bagaimana berjalan organisasi, tapi memang bagaimana memastikan bahwasanya pengembangan kompetensi mahasiswa benar-benar kita wadahi sebagai badan eksekutif mahasiswa UPN Veteran Jakarta, tentu dengan misi-misi yang akan disampaikan. Oke. Mungkin kalau secara garis besar misinya Bu ya, ini kita mengarah kepada pertama intelektualitas, karena di sini kita melihat seorang badan eksekutif mahasiswa harus berlandaskan pada akademik yang bagus juga. Yang kedua adalah secara intelektual, dan selanjutnya kita juga berbicara soal bagaimana caranya BEM UPN Veteran Jakarta menjadi wadah besar bagi mahasiswa dan juga kebermanfaatannya bagi Kema, bagi masyarakat dan juga Indonesia. Selanjutnya juga bicara soal inklusivitas dan juga advokasi serta pergerakan dan juga pembangunan. Itu berkaitan dengan penelitian, berkaitan dengan advokasi, dan juga berkaitan dengan pengabdian masyarakat. Oke, keren-keren ya memangnya. Pantas ya kepilih. Iya, alhamdulillah sih Bu. Ya alhamdulillah ya. Sebenarnya ini juga bukan salah satu hal yang harus di terus-terus dibanggakan. Justru saya percaya kalian merasa ada sedikit bebannya juga ya dalam mengemban kedua predikat yang satu. Karena sebutannya juga rada ngeri ya. Satu presiden, yang satu wakil presiden gitu kan. Oke, kembali lagi kepada pertanyaan di sini tadi Mas Gufron bilang pengen meningkatkan kompetensi ya gitu mahasiswa. Gimana sih cara biar mahasiswa itu terus berpartisipasi aktif? Kita tarik dulu ke ranah secara keorganisasian dan juga kelembagaan yang ada di kampus kita UPN Veteran Jakarta. Kita punya student government-nya yang paling tertinggi, yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa UPN Veteran Jakarta. Terus yang kedua, kita juga dibarengi dengan lembaga legislatif, MPM UPN Veteran Jakarta, dan juga ada lembaga yudikatif yang baru tahun ini diresmikan dan dilantik, yaitu Mahkamah Mahasiswa UPN Veteran Jakarta, serta secara koordinatif ya, alur koordinatifnya ada badan eksekutif di tiap-tiap fakultas, dan juga ada di himpunan-himpunan serta KSM dan UKM lainnya gitu. Pertama, berbicara soal bagaimana meningkatkan pengembangan kompetensi, yang mana ini menjadi satu hal yang rasanya benar-benar substansial yang perlu kita rencanakan, perlu kita kolaborasikan dengan tiap-tiap organisasi mahasiswa lainnya, yang mana ini menjadi hal yang rasanya sangat-sangat urgent gitu. Berbicara soal pengembangan kompetensi, perlu adanya kolaborasi-kolaborasi di beberapa ormawa lainnya, tentu dengan apa yang kita tadi sampaikan di visi misi kita gitu. Ya memang sifat-sifat kolaboratif ini perlu sangat-sangat perlu kita implementasikan gitu. Itu aja sih sebenarnya kalau berbicara soal bagaimana meningkatkan kompetensi sesuai dengan keilmuan. Tapi ada nggak kayak program ajakan khusus nanti supaya ayo mahasiswa ikut banyak kegiatan kompetensi gitu? Sebenarnya kita punya satu hal yang kita rencanakan di awal terkait kolaborasi itu di awal, namanya constituent recall. Constituent recall ini sebenarnya adalah satu hal yang rasanya kita butuhkan di awal periode, bukan hanya soal bagaimana meningkatkan kompetensi, dan juga hal-hal yang urgent lainnya seperti proses-proses pengadvokasian, apa yang dibutuhkan, apa permasalahannya, kita bisa menemukan satu grand permasalahan dan juga satu hal yang rasanya bisa kita cari solusinya bareng-bareng,
bersama dengan tiap-tiap ormawa. Seperti itu sih kurang lebih garis besarnya. Jadi memang harus ada nantinya kegiatan yang mengumpulkan gitu ya mahasiswa untuk menampung juga semua ya keluhannya mahasiswa. Nah, ke Jody saya ingin nanya, kemarin program unggulan yang dikampanyekan ke masing-masing fakultas apa ya? Pertama, kalau program unggulan banyak sih Bu, tapi secara garis besar itu kaitannya pertama dengan pengadvokasian dan pergerakan. Baik itu kita bicara nggak cuma soal di internal UPN Veteran Jakarta, tapi di eksternal juga, gimana caranya masyarakat, gimana caranya di luar-luar itu bisa kita advokasikan juga. Dan selanjutnya ada kaitan dengan penelitian juga pengabdian masyarakat. Gimana caranya segala keilmuan mahasiswa ini, kembali lagi tadi, langkah kolaborasi mungkin sedikit case-nya aja, itu mungkin baru berapa hari lalu ya, Gufron ya, kita ngobrol langsung sama LPPM, duduk bareng. Baru pertama kalinya Ketua BEM Ketua BEM langsung hari masih awal masa kerja kita duduk sama Ketua LPPM karena ingin mengintegrasikan antar program-program dengan program kampus. Yang artinya apa? Mahasiswa artinya ketika dia bergabung atau mengikuti kegiatan keorganisasian, mereka juga bisa berkaitan dengan penelitian juga pengabdian masyarakat. Itu integrasi-integrasi kita lakukan. Nah, program-program seperti itu yang sebenarnya menjadi salah satu penyelesaian atas masalah-masalah mahasiswa minim organisasi, mahasiswa minim partisipasi segala macam, nggak ada untungnya jadi ikut organisasi segala macam. Nah, itu kita patahkan dengan cara apa? Segala program-program baik itu antar kelembagaan itu kita integrasikan. Jadi kaitannya mahasiswa belajar di kampus, ada kaitannya juga pengabdian di luar, ada manfaatnya langsung ke masyarakat. Boleh di-spill nggak satu aja programnya apa nanti yang akan mengintegrasikan antara BEM dengan lembaga atau pusat yang ada di UPN Veteran Jakarta ini? Mungkin sedikit clue ya. Ini salah satu program Gufron dan saya buat adalah Bu, gimana caranya kan sekarang mahasiswa diwajibkan PKM nih. Kita lagi mengusahakan ketika mahasiswa mengikuti kegiatan program pengabdian masyarakat, itu otomatis dia PKM-nya terselesaikan. Oh, PKM yang harus kumpul Yang wajib, proposal PKM. Iya, proposal PKM. Karena kita melihat kadang ada banyak mahasiswa yang bikin proposal PKM sekedar biar lulus doang. Akhirnya kita, yang penting tanda tangan. Akhirnya kita datang kemarin ke Ketua LPPM, kita membahas hal ini. Yaudah, gimana caranya setiap pengabdian mahasiswa yang ikut di organisasi itu nanti bisa kita integrasikan dengan PKM. Entah nanti luarannya artikel ilmiah atau luarannya adalah nanti pengabdian. Tapi tetap akan wajib nggak sih ikut daftar yang PKM itu? Kan untuk hibah juga mahasiswa dapatnya. Nah, itu sekarang masih dikaji Bu antara LPPM dengan CDE ya, misalnya PKM-nya itu. Apakah sebenarnya mereka pun terintegrasi atau tidak? Nah, kita coba menjadi penengah dan mengkolaborasikan antar lembaga itu. Iya, oke. Sedikit out of topic ya gitu. Katanya kalau jadi anak BEM pasti bakal lebih sering nggak masuk kuliah nih karena demo terus. Gimana coba Mas Gufron dan Mas Jody menanggapinya? Sebenarnya kalau berbicara juga soal bagaimana antara dunia akademik dan juga organisasi, memang itu adalah diskursus yang dari tahun ke tahun kayaknya selalu berkutat sama hal itu gitu. Tapi rasa-rasanya tuh tergantung sih sebenarnya. Tapi kita secara garis besar adalah bagaimana terdengar klise berbicara soal time management juga. Tapi memang apa yang bisa kita lakukan sebagai satu bentuk organisator dan juga dalam dunia akademik tentu punya dua hal yang berkaitan gitu. Kalau di keilmuan apa ya, ilmu politik, bagaimana soal secara luas berbicara soal negara, wilayah, dan bagaimana stakeholder pemangku kebijakan yang mana itu cara kerjanya ada sistem politik yang ada, tentu kita realisasikan dan juga kita implementasikan dalam organisasi mahasiswa. Dalam artian organisasi mahasiswa ini jadi satu laboratorium kecil. Bagaimana di kampus kita secara garis besar organisasi mahasiswa itu menjadi satu laboratorium politik, bagaimana kita pemangku kebijakan bekerja, bagaimana menjembatani kepentingan mahasiswa dan juga bagaimana mempengaruhi kebijakan yang ada di stakeholder. Ya, hal-hal yang seperti itu tuh rasanya kita sebagai organisasi mahasiswa tentu harus familiar dengan hal-hal tersebut. Dan juga apa yang bisa kita kerjakan sebagai mahasiswa dan juga sebagai organisatoris, ya memang dua hal itu ya saya rasa ya, ini dari perspektif saya itu saling berkaitan satu sama lain. Makanya kita nggak menjadikan satu hal yang rasanya kita tetap berjalan akademik dan linear dengan apa yang kita kerjakan secara organisatoris. Seperti itu. Mas Jody gimana? Mematahkan? Betul. Kita mau matahin hal itu Bu, karena perspektif kita adalah badan eksekutif mahasiswa kan hadir di kampus, yang otomatis harus berlandasan pada tridharma perguruan tinggi juga. Nah, selama ini apabila masih banyak hal-hal yang sekiranya mahasiswa sering bolos dan artinya kan makan dispensasi. Iya, atas nama dispensasi. Kembali lagi,
apakah dispensasinya itu beneran karena ada berlandaskan dia mengikuti penelitian, pengabdian, atau kan hal-hal lain yang bermanfaat dan selinear, itu boleh. Nah, tapi kembali lagi, yang sekarang beredar kan hal-hal seperti itu ya. Nah, kita lihat akar permasalahannya adalah akar tidak adanya integrasi dan juga tidak adanya arah pergerakan atau arah dari BEM itu mau dibawa kemana. Itu sih makanya langkah-langkah yang kita mau patahkan. Ya, jadi kayaknya saya ngeliat bahwa framing yang ingin kalian bangun adalah anak yang ikut di BEM juga mampu untuk berprestasi secara akademik, ya tetap hadir menghormati ya konstituen yang ada di dalam kelas gitu ya. Jadi dan kalian juga ingin sekali merangkul teman-teman tuh jauh lebih aktif dalam hal bidang kompetensi, penelitian, abdimas gitu. Jadi memang ya semoga ini menjadi wajah baru gitu ya yang lebih fresh untuk seluruh mahasiswa di UPN Veteran Jakarta. Nah, kalau tadi saya terkait yang akademik, yang non akademiknya gimana nih kegiatannya? Berbicara soal kegiatan-kegiatan non akademik, rasanya di kampus kita tuh kita klasifikasikan dalam dua hal, bidang akademik dan juga non akademik. Dalam bidang akademik seperti tadi yang sudah disampaikan lewat penelitian, pengabdian masyarakat dan hal-hal yang sifatnya adalah akademik lainnya. Namun dalam bidang non akademik rasanya minat dan juga bakat tiap mahasiswa yang ada di UPN Veteran Jakarta di tiap-tiap fakultas dan juga di tiap-tiap jurusan itu pun perlu kita selaraskan bersama lewat apa program kerja yang melibatkan 7 fakultas, tiap-tiap himpunan, ormawa, juga KSN gitu. Bagaimana kita melaksanakan terkait minat dan bakat tersebut, ya tentu dengan kita membuat satu program yang mewadahi dari 7 fakultas itu sendiri, itu secara garis besar. Nah, sebenarnya banyak yang kita lakukan program kerja baik secara turunan ataupun inovasi-inovasi terkait minat dan bakat di UPN Veteran Jakarta. Silakan di-spill ya. Contoh kayak beberapa program yang kita terkenal tuh ada kayak program rekreasi. Mungkin rekreasi itu semacam konser ataupun penampilan internal di UPN Veteran Jakarta. Nah, kita patahkan beberapa stigma mahasiswa bahwasanya rekreasi itu hanya sekedar penampilan biasa, cuma sekedar hal-hal eventual doang lah. Tapi yang kita bawakan adalah gimana cara rekreasi ini jadi ajang di mana 7 fakultas tuh minat bakatnya bisa tersampaikan. Karena utamanya dari program-program dari BEM UPN Veteran Jakarta itu sendiri adalah gimana caranya mahasiswa itu kena dampaknya, nggak langsung ke masyarakat. Gimana cara kalau tujuannya masyarakat, ya udah kumpulkan dari keilmuan-keilmuan mahasiswa, kompetensi-kompetensi mahasiswa untuk bermanfaat ke masyarakat. Jadi integrasinya seperti itu. Nah, strateginya apa tuh biar banyak meningkatkan antusias mahasiswanya? Strategi yang kita lakukan di bidang minat dan bakat ya khususnya. Pertama bagaimana meningkatkan, jadi kita kalau bicara soal program kerja yang ada di BEM UPN Veteran Jakarta, minat dan bakat, itu perlu adanya hal-hal yang pertama ya, kayak menarik di tiap-tiap keluarga mahasiswa. Terus yang kedua sifatnya adalah informasi terlebih dahulu. Kita membuat satu, misal kasih contoh dari rekreasi, kita membuat satu inovasi baru yaitu pre-event. Sebenarnya pre-event ini umum kalau bicara soal di luar UPN Veteran Jakarta. Namun bicara soal pre-event ini ada satu indikator untuk meningkatkan di main eventnya dan juga tingkat partisipasinya bisa meningkat lewat indikator-indikator yang dibuat di pre-event tersebut gitu. Jadi kita membuat satu strategi bahwasanya pre-event ini menjadi satu tolak ukur bagaimana pada saat sampai ke titik main eventnya itu bisa banyak partisipannya, tentu juga banyak hal-hal yang rasanya meningkatkan dan juga menyalurkan wadah dari tiap-tiap keluarga mahasiswa perlu disampaikan di main event tersebut ataupun pre-event. Gitu sih. Oke, nah kalau tadi kan yang terkait untuk yang minat bakat ya, kalau ke Jody saya pengen tanya, mungkin karena kamu adalah orang yang pernah langsung mengaplikasikan apa yang dalam teori, langsung terjun ke penelitian, ya ke abdimas, tapi kan nggak semua teman-teman kamu merasakan hal itu. Nah, gimana caranya kamu untuk terus kasih masukan ke mereka bahwa ada hubungannya kok gitu dari apa yang kita pelajarin dengan kegiatan-kegiatan kayak penelitian abdimas bersama para dosen, atau nggak hanya sama dosen deh, mungkin ada pihak-pihak lain, mitra-mitra lain yang mau ikut gitu. Oke, ini banyak Bu langkahnya. Tapi salah satu yang sekarang lagi kita kembangkan BEM UPN Veteran Jakarta tahun ini, kita lagi bangun satu semacam forum tapi semacam perkumpulan juga dan prospeknya besar yaitu UPNVJ Mengabdi. Oke, di mana langkah-langkah yang mungkin udah pernah saya pelajari dulu itu saya terapkan di 7 fakultas, di semua fakultas di UPN Veteran Jakarta lewat BEM-BEM-nya lagi. Saya memberikan pengertian, saya memberikan beberapa arah geraknya seperti apa, nanti integrasinya seperti apa, karena sebenarnya sangat linear begitu, dimana mahasiswa yang selama ini belajar di kelas, mempelajari banyak hal, tapi nggak bisa tertuang ke masyarakat, karena mereka mungkin nggak diajak dosennya, tapi cuma ada peluang dari organisasi, tapi organisasi nggak memberikan keuntungan, nah kita integrasikan, biar organisasi itu bisa
melinearkan antara kompetensi mahasiswa dengan apa yang dia terapkan di masyarakat. Nah, kita membuat forum itu, kita perluas, dan sekarang udah berjalan. Nanti kita juga udah menyampaikan ke LPPM juga, sembari nanti pembukaan pendanaan dan sebagainya, itu kita programkan. Jadi semua nanti linear gitu sih. Oke, sekarang teman-teman boleh kasih saran atau harapan kepada mahasiswa nantinya untuk tetap semangat berkuliah sambil berorganisasi. Yang terakhir ya, sebagai saran dan juga penutup, sebenarnya kita sebagai mahasiswa ini sebagai punya peran dan juga fungsi mahasiswa, kita harus ambil peran sebagai mahasiswa. Kita juga punya landasan dasarnya, berbicara tadi Tridharma Perguruan Tinggi, penelitian pengabdian masyarakat, dan juga hal-hal yang rasanya perlu melibatkan mahasiswa secara aktif, peran aktif, dan juga akademik dan organisasi tentu jadi hal yang punya satu keselarasan yang sama gitu. Dalam artian kita implementasikan secara keorganisasian, kita punya landasannya juga, dan juga ketika berbicara akademik kita tidak melewatkan hal tersebut, karena itu menjadi satu keilmuan yang harus kita jalani dan juga menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita secara insan akademik. Yang terakhir dari Penutup dari Jody gimana? Penutupnya adalah bahwasanya dengan perkembangan zaman saat ini ya Bu ya, diperlukan adanya integrasi antara keilmuan dan juga hal-hal yang biasanya kita lakukan di organisasi, dan per hari ini kita Veteran Jakarta berkomitmen untuk lawan itu hingga manfaatnya bisa dirasakan oleh mahasiswa, untuk masyarakat dan juga untuk Indonesia. Oke, baik, terima kasih Jody dan juga Gufron. Tadi udah banyak banget kasih masukan ke teman-teman, dan kali ini kita ngerasa bahwa dari sisi akademiknya yang memang mau kalian tonjolkan, sambil kuliah tuh bisa loh sambil berorganisasi. Kuliah tuh bisa loh menselaraskan dengan organisasi, dan kalian tuh bisa memberikan masukan ya secara terbuka, bahkan itu untuk memperbaiki universitas gitu. Jadi semoga kedepannya lancar untuk seluruh program kerjanya. Ya, diberikan kemudahan. Terus kalian juga banyak prestasinya juga untuk di akademik, setidaknya tidak ada masalah ya dalam kuliah-kuliah di akademik. Baik teman-teman, terima kasih yang udah menyimak podcast hari ini. Sampai ketemu di video podcast selanjutnya. Bye bye.